bahwa kita ini betul-betul telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, peliharalah itu keimanan. Maka kita selalu mengatakan alhamdulillah, berkat iman dan ketakwaan kita ini Allah selalu membina kita agar supaya kita ini sempurna sampai pada akhir hayat. Dan ini kebajikan-kebajikan hendaklah kita tumbangkan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Ini luar biasa Masjid Ittihad mengadakan maulid seperti ini. Enggak usah didengarlah orang-orang yang kurang sempurna seperti itu. Jadi ma'asyal hadirin wal hadirat, selama kita melakukan kebajikan itu bukan hal yang mudah, gangguannya banyak sekali. Menginginkan supaya orang-orang yang baik itu menjadi orang yang buruk, orang yang bermaksiat, sehingga apa? Hidup kita sengsara. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Jadi alhamdulillah keberadaan Masjid Ittihad, Ketua DKM dan jajarannya ini berusaha supaya apa? Yuk tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa masjid seperti ini yang besar di lingkungan yang luar biasa. Ini lingkungannya dari perusahaan Gobel, Bapak dia. Kebetulan putranya Rahmat Gobel itu sama saya. Saya sudah nyampaikan kepada Rahmat Gobel. Apa jawabannya? Bib, itu orang tua saya, bukan saya. Bayangkan jawabannya. Artinya apa? Minimal bukan kita minta sumbangan. Coba supaya hidupnya bertambah, hasil kerja orang tua kamu itu supaya lebih bertambah lagi. Dia katakan bahwa tanggung jawab saya di Gorontalo lebih besar. Dan perusahaan ini nggak seperti dulu. Ini yang sudah sampaikan. Saya pernah sekali menyatakan kepada Rahmat Gobel. Dengan saya satu tim Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau ini masih dalam kondisi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih senang dia membantu dalam setiap aktivitas program-program kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kerja kita ini Allah berkahi. Itulah tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah Al-Qur'an, pelajarilah Islam itu, jangan terburu-buru. Bergurulah kepada guru-guru yang beramanah. Jangan kepada guru-guru yang tidak jelas, membingungkan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu itu enggak jelas. Nauzubillah min dzalik. Ini sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Jadi saya membuka pendidikan gratis Bapak Ibu. Bagi yang hendak mempelajari tentang kajian Islam, datanglah kepada tempat kita. Enggak dipungut apa-apa. Enggak perlu bawa-bawa apa. Nanti kita akan sampaikan kepada Ketua DKM, ini Bapak Sugeng ini luar biasa. Dengan kita sudah cukup lama. Beliau seorang penggerak, termasuk orang mujahid. Jadi intinya apa? Yuk kita merubah diri kita ini supaya lebih baik, lebih baik. Jadi saya buka juga rumah kreasi Bapak Ibu. Masjid tidak besar. Kadang-kadang jamaah masjid kita sholat 5 waktu, pasti dia itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan lain sebagainya. Kadang dia itu ingin membuat sebuah acara pernikahan. Kadang-kala itu dia memerlukan musibah dan sebagainya. Itu kita adakan Bapak. RKM namanya Rumah Kreasi Ibadah, Rumah Kreasi Al-Khairat. Kemudian juga saya mengadakan klinik Bapak Ibu. Penting sekali ini masukan dari kami. Masjid ini harus diadakan bukan hanya sekedar sholat 5 waktu. Adakan seperti apa? Kebutuhan masyarakat bagi jamaah seperti kesehatan. Itu pemerintah akan mensupport Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya tadi disampaikan bahwa ada calon-calon wali kota datang kemari, tekan. Beritahukan sama dia, kamu sekarang harus membuat perjanjian dengan kami. Saya akan dukung. Bangunkan klinik, bangunkan KKN. Buktikan sekarang dia punya uang Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ini akan dibohongin lagi. Setelah dia terpilih akan dilupakan Bapak Ibu. Saya berbicara, saya berbicara katakan. Habib Muhsin yang berbicara seperti itu. Jadi kalau mereka calon wakil wali kota Depok ada 2 nih, nomor 1, nomor 2. Datang kepada Bapak Ibu, buatlah komitmen. Ini Ketua DKM, jangan takut-takut. Bapak Sugeng, jangan takut-takut. Demi masyarakat kita ini.
Supaya apa? Bagaimana kita akan menciptakan dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara apa? Perut kosong, sakit tidak terobati dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini ajukan kepada mereka, buatlah komitmen. Baru mereka ini merasa jerah. Kalau enggak, bapak ibu akan dibohongin lagi. Percaya sama saya. Akan dibohongin. Saya tadi malam berkumpul sama beberapa anggota DPR Bapak Ibu. Saya sampaikan mereka, ayo tingkatkan etika dan moral birokrasi. Tanggung jawab kalian kepada rakyat. Jangan asal kata bahwa saya sudah membayarnya, tidak. Anda itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kapan negara kita akan menjadi baik? Jadi ma'asyiral hadirin, ini adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memikirkan umat. Laqad ja'akum min Rasulillahi, Allah mengutus seorang rasul itu untuk memikirkan umatnya saja. Dan sekarang seorang pejabat ini menjadi wakil rakyat, jangan hanya sekedar kita mendengarkan, wakil-wakil saja. Perhatikan rakyat ini di komplek atau di Masjid Al-Ittihad. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Inilah ma'asyal hadirin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan. Dan kata-kata yang tidak mengena mohon dibukakan pintu maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membina kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di masjid, di rumah dan kehidupan setiap harinya Bapak Ibu. Dan jangan takut di saat kita mengucapkan kebenaran dengan siapapun juga, di hadapan siapapun juga. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita, dan kita menjadi seorang muslim atau umat yang betul-betul setia, menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bermanfaat, hamba yang saleh dan bermanfaat dan berkah. Dan insya Allah hidup kita dengan keluarga kita, putra putri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita ini menjadi seorang hamba yang beriman, betul-betul kita taat kepadanya, melaksanakan perintahnya dengan penuh ketulusan. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأت عينه من كمالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وأموالنا وبيتنا يا كريم يا رحمن يا رحيم وارزقهم ولا تضرهم واغفرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا لا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا سديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرت أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك يا الله أن تتقبل دعواتنا وحسناتنا وطاعاتنا في هذا اليوم المبارك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.